Jadi ayatnya surah Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Sari'u artinya bersegeralah, dan nuansa dan ayat lain nuansa berlomba. Jadi ayat itu diantara begitu banyak ayat yang bekas di seperti sari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan juga surga. Jadi segera, ada nuansa segera, itu ada nuansa mengoptimalkan kesempatan kita, memanfaatkan kesempatan kita untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan itu kata kunci yang nyambung dengan sama kita semua. Yang lain tadi kiri dan sekarang kanan. Kita mau sharing ayat, satu ayat aja Pak, tentu banyak. Karena ada momen, apa momen di kisah Yusuf yang paling menarik bagi Bapak? Di kisah Yusuf itu momen paling menarik yang segmen kalau mau di ya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita tentang surah Yusuf, pertama di Nabi Yusuf akhirnya di penjara, dan di penjara dua teman penjaranya bertanya kepada Nabi Yusuf. Biasanya para ulama mengambil pelajaran di situ karena orang yang di penjara itu mengatakan inni araka minal muhsinin. Saya bertanya karena saya lihat kamu ini orang baik. Artinya inni araka minal muhsinin. Kamu kayaknya orang baik. Dan ini jadi pelajaran bahwa para nabi itu memang dilihat saja orang sudah tahu ini orang baik. Jadi dengan orang-orang melihat saja orang sudah ngerti Nabi Yusuf ini orang baik. Bukan dia meskipun masuk penjara, ini bukan kriminal gitu, bukan orang yang kriminal, sehingga teman-temannya ini mengatakan, bertanya tentang ta'wil mimpinya, dan di antara lafadznya inni araka minal muhsinin, sesungguhnya saya melihat kamu minal muhsinin, orang yang baik. Dan tentu juga contoh terbaik adalah Nabi kita Muhammad SAW. Di para nabi itu memang tampangnya saja itu sudah menunjukkan kebenaran. Ada orang yang kufur ya, mendengar kabar tentang ada orang yang ngaku nabi. Orang ngaku nabi, jadi dia merasa nggak mungkin nih orang kok ngaku nabi, dia ingin menyalahkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin ya, ini sekedar untuk membayangkan mental yang ada di orang itu ketika datang ke Mekah.
Bayangkan kita dengar Lia Eden, laknatullah, ya, itu ngaku nabi, kan kita kesal kan, kita marah. Nah, begitulah keimanan dia sebelumnya, karena dia tidak percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Jadi mungkin kayak kita kesalnya kepada para nabi-nabi palsu itu. Tapi tentu Nabi SAW bukan nabi palsu ya, hanya kita ingin ngambil memposisikan kesalnya itu seperti apa. Dia datang ke Mekah, lalu melihat Nabi kita mau ke sana. Lalu kalimat pertama yang muncul, dia katakan, laisa hadza wajhun kadzib. Ini bukan wajah pendusta. Jadi belum ngobrol, belum ada sesi-sesi diskusi dan apa, orang itu langsung berkata, laisa hadza wajhun kadzib. Ini sih bukan wajah pendusta. Ini bukan wajah pendusta. Jadi kembali itu satu poin, dan tadi kisah ketika bertemu dengan atau diganggu oleh Zulaikha, ya tentu itu hal yang juga luar biasa, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kanan kiri sudah, depannya agak seperti ya. Bukan. Sebentar dulu. Pak, ya, Pak Ketua DKM dari silakan Ustaz. Terakhir nih kalau nggak ada, tetapi beberapa kali saya membaca juga, wa anfusakum wa ahlikum nara, dari keluargamu dari api neraka. Ini tentu ayat yang kembali, semua ayat tentu harusnya menggerakkan kita, tetapi kembali beberapa ayat biasanya jadi spesial bagi sebagian orang, karena dan itu hal yang juga wajar ya, karena bergantung pengalamannya dan sebagainya. Dan semua ayat memang bisa berperan seperti itu, menjadi wakil terhadap kehidupan kita, mewarnai kehidupan. Bahkan dikenal katanya orang muslim pun, ini dikenal, saya tidak mengklarifikasi kisahnya, tapi katanya perjalanan ke Korea itu juga terwarnai satu ayat Al-Quran, inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang sampai orang tersebut berusaha untuk merubahnya. Dan itu yang saya dengar ceritanya ketika berkunjung ke Indonesia, tadi di negerinya merasa itu semboyan yang baik. Kembali umat Islam harusnya menjadikan Al-Quran sebagai pengaruh ya dalam hidupnya. Ya. Saya yakin bahwa Bapak banyak yang mau menyampaikan, tapi mungkin keterbatasan waktu, kita cukupkan kanan kiri dan depan saja dulu sementara. Ya, dan kita ingat dalam sebuah hadis yang insyaallah sahih dari Imam Tirmidzi, innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil harb. Seseorang yang dalam jiwanya tidak ada Al-Qur'an, artinya tadi tidak ada Al-Qur'an yang mewarnai kehidupannya, itu seperti rumah yang rusak ya, seperti rumah yang al-kharab, rumah yang rusak. Alhamdulillah. Jadi tentu banyak ayat-ayat, tapi sangat bagus untuk kita munculkan ayat-ayat itu, apa yang berpengaruh, dan kita ingat nilai-nilai. Alhamdulillah, insya Allah masih cukup waktunya, kita masuk di tema yang kita pilihkan untuk hari ini, dari Kitab Riyadhus Shalihin, sesuai dengan target kita yang kedua di Ramadan ini, yaitu membentuk akhlak Qur'ani yang juga terkait dengan Ramadan, yaitu al-jud,
Al-Jud. Ya, kita kenal di dalam bahasa Indonesia ya, beberapa orang namanya Jody. Jody sebenarnya tidak ada sih nama Jody. Kita kenal yang terkenal Setiawan Jody. Jody itu secara akar bahasa Arab itu judi, bukan judi ya. Saya tidak tahu hubungannya kok jadi judi, yang jadi judi itu artinya dermawan. Mungkin dikiranya orang yang judi itu dermawan, buang duit sembarangan, tapi dalam makna yang juga salah. Kadang menarik melihat akar kata lo kok jud itu jud, jim waw dal itu jud artinya dermawan. Ajwad mungkin sering dengar ajwad itu artinya lebih dermawan lagi. Dan Nabi kita selalu sebutkan beliau adalah orang yang jud, dan di bulan Ramadan beliau ajwad, beliau lebih dermawan. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan. Kita coba kembali mengulang Riyadhus Shalihin dari bab 61 lalu 60 ya. Mungkin sudah dibahas tapi tidak apa untuk menguatkan maknanya. Kita mulai dengan sebuah hadis menyebutkan dua hal lalu fokus di salah satunya. Ya. Di dalam hadis ini di bab 61, satu-satunya hadis di bab 61, Imam Nawawi rahimahullah menukil sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali jangan lupa mengucapkan sallallahu alaihi wasallam sebagaimana doa yang kedua tadi. Jadi celaka orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW lalu dia tidak memberikan salawat. Dan di antara keutamaan belajar hadis para ulama bilang adalah salawat kepada Nabi. Karena akan banyak orang sering bersalawat ketika membaca hadis. Kembali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumat. Hati-hatilah atau takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Ini satu sisi. Di seorang muslim harus hati-hati dan takut terhadap kezaliman, takut untuk bersikap zalim kepada orang lain. Bukan karena dia takut dihukum, tentu hukum penting ya, untuk menjaga seseorang di dalam masyarakat yang mengontrol seseorang, tetapi seorang muslim diharapkannya memiliki drive dari dalam, memiliki dorongan dari dalam, diantaranya ajaran Islam, diantaranya melalui di sini ittaquz zulma. Dia takut untuk berbuat zalim, bukan karena takut diawasi, ada Pak Andi sampaikan ada BPK, ada lain-lain ya. Dia takut untuk menyebar berita tentang orang lainnya, lain karena undang-undang ITE, juga karena memang ittaquz zulma, karena dia hati-hati terhadap kezaliman. Karena dia yakin fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Setiap kezaliman kita itu mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Jadi keyakinan seorang muslim kalau dia zalim, ketahuan tidak ketahuan, menyebabkan gelap di hari kiamat. Dan ini mungkin satu hal yang perlu sering kita bayangkan. Gimana sih gelapnya hari kiamat? Bagaimana gelapnya hari kiamat? Jadi kalau mati lampu mungkin jangan cepat-cepat dinyalain. Nikmati dulu mati lampu itu sebentar. Para ulama bahkan dikabarkan sampai sebagian ulama agak mungkin kita bisa istilahkan agak ekstrim ya. Ekstrim dalam membina dirinya. Sampai bikin kuburan di rumah. Jadi beliau menggali kubur. Lalu ketika dia merasa malas beribadah, masuk tidur di dalam. Untuk apa? Untuk membangun eksperimen dalam pikirannya. Istilah kerennya kegedankan eksperimen kalau orang Jerman bilang. Jadi eksperimen dalam kepalanya, gimana sih orang mati itu? Jadi dia kan gali di rumah bebas aja kan ya. Pak Hafiz kalau mau gali di rumahnya ya silakan, di kamar itu kan kecil kan ukuran itu. Hampir setiap rumah kita bisa sebenarnya kalau mau ya. Mungkin bisa dikombinasi dengan akuarium, dikuras lalu jadi atau kuburan kita masuk gitu. Jadi ulama ada yang sampai begitu ketika dia merasa dia kok lalai ini beribadah, kok tidak rajin beribadah. Dia masuk, dia bayangkan. Jadi hari kiamat itu jamaah sekalian betul-betul hari yang nyalanya sangat tergantung amal kita.
Jadi apa yang kita lihat itu tergantung amal kita. Semakin besar amal kita, maka kita akan semakin terang. Dalam surah An-Hadid dikisahkan bagaimana orang-orang munafik itu bertanya kepada orang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna. Hari di mana orang munafik laki-laki dan wanita berkata kepada orang beriman, unzuruna, tunggu kami. Jadi mereka unzuruna, naqtabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil cahaya kalian. Jadi teman bayangkan ya, kalau di daerah orang pakai obor kan orang pasti ngikut orang yang bawa obor itu. Nah, ternyata yang bawa obor ini pergi, maka dia manggil unzuruna, unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum, supaya kita bisa mengambil cahaya dari kami. Maka lanjutan ayatnya disebutkan, ilarji'u wara'akum faltamisu nura, kembali ke belakang, faltamisu nura, cari cahaya kalian. Faduriba bainahum bisuril lahu bab, maka ada dinding pemisah antara mereka. Kalau dilanjutkan lagi lebih sedih lagi, karena orang yang munafik itu kemudian mereka berkata, alam nakum ma'akum, bukannya dulu kita sama-sama di dunia. Nah, ini reminder bagi kita yang satu majelis, satu shaf dalam salat, ada orang-orang munafik yang bertanya kepada orang beriman, alam nakum ma'akum, bukannya kita bareng-bareng, alam nakum ma'akum. Lalu dijawab, qalu bala, iya benar, walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabastum wa ratabtum wa gharratkum hayatud dunya. Iya, tetapi kamu tertipu dengan dunia. Tapi kamu yang dikejar itu sebenarnya dunia. Jadi orang munafik itu alam nakum, bersamanya benar, tetapi ternyata kebersamaan itu hanya secara fisik saja. Tapi yang dikejarnya ternyata berbeda. Para ulama sering mengingatkan, kita bersebelahan bisa jadi yang satu minta surga, yang satu minta jabatan ternyata. Karena sedang ada seleksi jabatan, dia rajin. Yang satu ngejar surga, dan itu nanti akan terlihat di hari ketika betul-betul amal kita lah yang menentukan terang atau tidak kita di hari akhirat. Sekarang alhamdulillah terang, kita bisa sama-sama. Nanti itu betul-betul lampunya ya tergantung amal kita. Terangnya bergantung amal kita, dan kegelapan didatangkan oleh kezaliman. Setiap kezaliman yang kita lakukan bisa mendatangkan kegelapan. Makanya seorang muslim, kita bayangkan begitu luar biasanya masyarakat muslim, kalau setiap pribadinya itu takut untuk zalim. Dia takut untuk zalim. Dan takutnya juga bukan karena ada aturan dan lain sebagainya, tetapi takut karena dia memang takut untuk zalim. Ini yang dulu kita belajar sejak kecil ya, wasat, pengawasan melekat. Kalau dalam istilah Islam sebenarnya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga hal yang diajarkan dalam Ramadan. Saat kita di podium ini, di mimbar ini menyampaikan bagaimana nilai-nilai Ramadan seorang bapak, padahal kalau mau pura-pura tidak tahu itu sangat mudah. Sangat mudah. Kita ke kantor ya, Pak Habib ke kantor bisa banyak sekali kesempatan kita untuk makan. Dari sekarang ramai, tapi sebentar lagi jam 7 masjid sepi. Dari bisa makan itu di masjid. Tapi tidak dilakukan karena apa? Karena muraqabatul. Dia tahu Allah melihat. Nah, nilai ini tinggal di-expand, dilanjutkan, diperluas ke yang lain. Yang kedua dari bahasan kita sebutkan wattaqu syuh. Kalau tadi zalim, yang kedua adalah asyuh. Wattaqu asyuh. Hati-hatilah atau takutlah terhadap yang namanya asyuh, hak kecil ya. Syuh. Kita terjemahkan kikir. Fa inna syuha, karena kekikiran itu ahlaka man kana qabla. Jadi kekikiran ternyata ahlaka man kana qabla, penyebab kecelakaan orang-orang sebelum kami. Jadi penyakitnya ternyata kikir. Bahkan disebutkan lebih lanjut, hamalahum ala an tafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Gara-gara kikir itu bisa mendorong mereka untuk safaku dima'ahum, untuk menumpahkan darah mereka. Gara-garanya apa? Kikir. Bahkan menghalalkan sesuatu yang sebenarnya haram, tapi halal gara-gara masalah kikir. Nah, kikir itu apa?
Orang Sunda sih buat najamin gergaji ya, pikir untuk menajamkan gergaji, pikir. Tapi kita istilahnya bakhil. Ada penjelasan ulama yang menarik, pikir adalah enggan untuk memberikan hak kita. Dan itu bedanya dengan bakhil. Kalau misalnya ada uangnya Pak Miftah di saya, lalu saya tidak kasih, itu namanya apa? Kikir atau zolim? Namanya apa? Zolim itu namanya. Jadi saya tidak disebut kikir. Pak Taufan kikir, uang Pak Miftah nggak dikasih. Itu bukan kikir, zolim. Karena hak orang lain diambil. Tapi kikir itu, uangnya punya dia. Misalnya, Pak Taufan kok Pak Miftah butuh nggak dikasih. Padahal ada uang misalnya Pak ya. Kalau tadi uang Pak Miftah ada di saya tidak dikasih, itu namanya zolim. Tapi ini memang uang dia. Uang itu uang dia. Dan dia berhak menggunakan uang itu pada dasarnya. Tapi dengan segala haknya, dia sampai hati untuk tidak memberikan hak itu kepada orang yang membutuhkan. Dan penjelasan menjadi menarik dan ini menjadi akarnya sama dengan infak. Kalau salah beberapa kali kita sampaikan infak. Yang namanya infak itu kalau Bapak tadi nyumbang di kaleng, misalnya nyumbang 20.000, 5.000, itu kira-kira uang itu uang siapa? Uang bapak-bapak kan? Kalau bapak-bapak tidak sumbangkan lalu dipakai untuk beli kolak nanti sore, boleh nggak? Boleh, karena itu hak bapak. Silahkan. Nah orang yang kikir itu, uang itu sebenarnya hak dia. Dia boleh pakai itu, dan dia enggan memberikan kepada orang. Dia enggan membagi haknya itu kepada orang lain. Dalam contoh di surah An-Nisa ayat 128, konsep ini Allah sebutkan dalam urusan keluarga. Dalam urusan keluarga, dalam surah An-Nisa 128 disebutkan wasulhu khair. Sulhu itu perdamaian. Perdamaian itu baik. Jadi damainya suami istri ya. Sebelumnya cerita tentang masalah suami istri lalu disebutkan wasulhu khair. Damai itu baik. Tapi setelah itu disebutkan masalah. Potensi tidak terjadinya kedamaian adalah asyuh. Makanya disebutkan setelahnya wa uhdiratil anfus asyuh. Setiap jiwa kita ada potensi yang bisa mencegah terjadinya perdamaian. Namanya asyuh. Kikir. Ulama menjelaskannya, kikir itu contohnya misalnya kalau bapak pulang kerja, maka pulang ke rumah, padahal istrinya sudah kerja di rumah juga, walaupun tidak istilah kerja dalam persihat kita, tetapi istri kita juga capek di rumah. Kita pulang ke rumah sebenarnya kita rebutan, siapa yang berhak dipijit? Saya berhak dipijit atau istri saya yang berhak dipijit? Ada siapa yang berhak untuk dilayani sekarang? Dan kadang keributan terjadi ketika masing-masing enggan untuk memberikan haknya, setidaknya menurut dia. Misalnya, sebenarnya saya sih berhak karena saya udah kerja, harus naik kereta ke Jakarta. Tapi tidak apa, hak saya kasih buat saya tetap ngijitin. Istrinya pun begitu. Wah, saya seharian nih nggak berhenti. Urus anak lagi banyak. Secara mentalnya dia bilang sebenarnya saya juga berhak. Tetapi dia korbankan haknya, dia tetap layani suami. Maka itu sukses story. Maka contoh lainnya sebaliknya. Suami bilang, wah saya berhak nih. Harus siap pokoknya kopi. Santap malam itu harus sudah siap. Udah gitu pijit. Terus pijit. Capek kan? Naik kereta, berdiri, dan sebagainya. Jadi versinya versi dia terus. Istrinya juga sama. Saya mulai dari ngepel, masak, semuanya urus anak sama. Dan masing-masing menjaga hak. Dalam makna yang negatif, yang menjaga sampai benar-benar tidak mau berbagi hak itu kepada orang lain. Disitulah kita susah mendapatkan perdamaian. Dan bahkan sering terjadi seperti yang disebutkan di sini, hamalahum ala ansafaku dima'ah. Karena hal yang seperti tadi, akhirnya orang bisa safaku dima'ah, bisa saling apa? Saling tumpah darah. Kalau kita lihat di antara akar-akarnya, ujung-ujungnya masing-masing terlalu kekeh dengan haknya.
Padahal itu pun hak versi dia, hak versi dia, hak menurut versi dia. Mungkin sebagai contoh, ada kisah yang bahkan lebih besar. Kisahnya lebih besar tentang pergumulan hak ini. Dalam kisah yang lebih besar, contoh berhasil, contoh sukses story, yaitu dicontohkan oleh Hasan. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ya, Hasan, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang tahu kisahnya? Jadi bagaimana contoh Hasan mengaplikasikan menjaga dirinya dari kufur dengan memberikan haknya. Dan sebelum kisahnya, kita flashback dulu ke masa ketika Hasan ini masih kecil. Ketika Hasan masih kecil, datang kepada Nabi Muhammad SAW ketika di mimbar, maka Rasulullah menyambut. Untuk bayangan, kalau seandainya ini mimbar Nabi kita Muhammad SAW, mungkin rumahnya Hasan itu jadi posisi Pak Anton itu, pintunya. Jadi ini mimbar, ini rumah Nabi kita Muhammad SAW, jadi di dekat mimbar. Maka Aisyah kan suka muncul di situ, tidak hanya karena Ali itu ceritanya belum bisa ngontrak rumah jauh-jauh ya. Jadi kita kan di awal-awal Ali itu secara ekonomi repot juga, tidak bisa menyewa pembantu dan sebagainya. Hingga Fatimah sempat mengeluh dengan kehidupan ekonominya. Kita akhirnya disarankan apa? Zikir itu, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali ba'da salat, itu insya Allah akan meringankan urusan duniamu. Itu mungkin sisi yang bisa kita pikir. Jadi sering anak-anak itu, dua anak itu, Hasan dan Husain itu masuk ke masjid karena memang rumahnya juga ada pintunya di yang akses ke masjid. Maka ketika diangkat Hasan, Rasulullah mengatakan inilah seorang pemimpin, inilah seorang pemimpin, sayyid disebutnya sayyid. Nah, kalimat itu diulang beberapa tahun setelahnya ketika Hasan melakukan yang fenomenal dalam sejarah Islam, yaitu Hasan merelakan haknya akan kekhalifah. Jadi Hasan saat itu didukung oleh ribuan orang untuk menjadi khalifah. Di sisi lain Muawiyah juga didukung ribuan orang menjadi khalifah. Dan masing-masing pendukung itu ngotot, pokoknya Hasan. Jadi karena Hasan kalau dilihat ya kurang gimana ya, Hasan anaknya Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, masa sih nggak pantas jadi khalifah. Apalagi kalau orang berpikirnya Muawiyah, ya bapaknya siapa? Bapaknya Muawiyah itu? Siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan artinya masuk Islamnya akhir-akhir gitu. Meskipun Abu Sufyan ya seorang tokoh luar biasa juga ya, Abu Sufyan. Tapi tokoh ini, jadi orang-orang nanti biasanya seperti itu, mencari masing-masing alasannya untuk membenarkan hak mereka masing-masing. Tapi ketika kondisi kemelut, akhirnya Hasan mencontohkan satu hal yang luar biasa. Hasan mengatakan, sudah saya berikan hak saya. Jadi saya tidak mengejar hak saya, silahkan kekhalifahan diambil oleh Muawiyah. Dan akhirnya orang kaum muslimin bergabung dan terhindar dari perpecahan saudara. Perang di antara kaum muslimin. Itu di antara contoh yang besar. Ya. Contoh lain yang ini disebutkan dalam ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi, ayat yang masyhur, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini sering kita dengar mungkin ya. Wa may yuqashuha nafsihi. Siapa yang yuqa itu artinya terlindungi dari kekikiran dirinya. Yuqa syuha nafsihi. Jadi syuh itu ada sebenarnya. Setiap orang ada syuh, tapi masalahnya dia terlindungi atau enggak dari syuh. Maka yang beruntung adalah orang yang terlindungi dari kekikiran diri. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini setidaknya yang saya tahu di surah At-Taghabun disebutkan ayat ini. Wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat itu turun, lafaz itu ada setelah sebelumnya perintah wa anfiqu khairul lakum. Dan berinfaklah itu lebih baik bagi kalian. Jadi perintah apa? Berinfak. Nah, setelah berinfak baru Allah SWT mengatakan wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang berinfak itu contoh orang yang terlindungi dari kepikiran dirinya.
dengan konsep yang tadi. Infak itu sebenarnya uang kita. Pak Jaing sekarang infak 50.000 itu kan dari uang Pak Jaing misalnya. Tidak berinfak pun sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah dalam artian itu hak Pak Jaing karena uang itu uang Pak Jaing, dan agama Islam mengajarkan menghormati kepemilikan seseorang. Jadi ketika seorang Pak Jaing misalnya punya 50.000, tidak ada yang boleh memaksa Pak Jaing untuk menggunakan uangnya untuk apapun. Itu diantara konsep kepemilikan dalam Islam. Seorang itu berhak menggunakan uangnya. Ya. Nanti kecuali masuk dalam, kalau digunakan dosa dan zalim kepada orang lain tentu tidak boleh ya. Tapi dia mau Pak Jaing mau beli bakso, mau beli apa, itu bebas saja dan berkuasa penuh atas uangnya. Ya. Yang boleh diambil hanya satu, yaitu orang yang punya duit sudah melewati nasab untuk zakat mal, lalu dia tidak berzakat. Jadi sudah lewat nasab, sudah lewat masa haul, tapi dia tidak zakat, secara syar'i barulah itu yang boleh diambil uang secara paksa, bahkan secara syariat ya, di dalam hukum Islam. Tapi tentu kita harus perhatikan hukum positif kita. Jadi tidak boleh juga didata oleh BKN misalnya, siapa yang zakatnya lewat nasab, tapi kok nggak zakat mal, waktu didatengin diambil, ya tidak boleh. Meskipun secara syar'i itulah orang yang boleh hartanya diambil secara paksa oleh pemimpin kaum muslimin. Ya. Jadi kembali wa may yuqashuha nafsihi, itu perintah ini datang setelah perintah berinfak. Ya. Perintah berinfak kalau Allah mengatakan wa may yuqashuha nafsihi. Contoh lain yang juga masyhur, ayat ini datang di surah Al-Hasyr. Di surah Al-Hasyr setelah ayat yang mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain terhadap dirinya meskipun mereka juga perlu. Ini kisah ini masyhur, kita coba bedah kisah ini. Ya. Kisahnya kan berawal dari seorang yang bertamu kepada Nabi Muhammad SAW. Seseorang bertamu, lalu ternyata Nabi SAW cek kepada keluarganya, pada istri-istri beliau, ada enggak yang bisa diberikan untuk tamu? Ternyata enggak ada. Kata Allah, malam itu enggak ada. Jadi enggak ada. Akhirnya Rasul tawarkan kepada sahabatnya, siapa yang mau melayani tamu saya ini? Dan ini kembali diantara nilai penghormatan kepada tamu, ya, Rasulullah tidak bisa, maka diwakilkan kepada sahabatnya. Maka sahabat inilah yang ngacung. Sahabat inilah yang ngacung. Sahabat lain tidak ngacung, tetapi tetap tidak berarti sahabat lain itu berdosa. Karena kembali masing-masing punya urusannya masing-masing. Bisa jadi dia memang anak-anaknya hanya cukup untuk anak-anaknya. Kebetulan yang satu orang ini mengira dia punya makanan untuk menjamu tamunya. Dia kira seperti itu. Ya, mungkin saking semangatnya, ya, dia ingin menjamu tamunya. Lalu pas pulang, dia tanya istrinya, ternyata makanan cuma porsi yang cukup untuk anak-anak. Pertanyaannya, seandainya dia cancel melayani tamunya dan balik kepada Nabi SAW, itu dosa? Berdosa? Tidak berdosa. Beliau tinggal balik saja dan sering terjadi dalam dia tinggal balik, ya Rasulullah, ternyata saya juga nggak punya uang dan nggak punya makanan. Dan Rasulullah akan sangat memaafkan itu. Tetapi dia memilih untuk memberi hak dia dan hak keluarganya, dia kasih kepada orang. Jadi seandainya dia mau mempertahankan haknya dan dia berkata, ya Rasulullah, ternyata hanya ada makanan buat anak saya. Boleh dia berkata begitu, dan dia berhak karena itu uangnya, karena itu makanannya. Jadi orang itu berhak. Tetapi yang dilakukan orang ini adalah dia bagi haknya kepada orang. Dan itu esensinya melatih membagi haknya kepada orang lain. Maka dia mendahulukan. Bahkan selain membagi hak juga ada nilai-nilai lain, yaitu mencegah agar orang yang diberi itu sakit hati. Ini poin-poin lain yang juga benar. Dan ini kalau kita lihat para nabi dan juga para ulama kita, dia memberi tapi dia hati-hati agar tidak sakit hati. Hati-hati agar yang diberi itu tidak sakit hati. Ya, karena dalam surah Al-Baqarah itu juga lumayan keras ancamannya. Jadi orang yang memberi tetapi dia tidak melukai hati orang. Jadi jangan melukai hati orang yang memberi dan jangan menyebut-nyebutkan pemberiannya. Ini dua yang harus diperhatikan. Sehingga sahabat itu mengkondisikan agar orang itu tidak merasa nggak enak. Ya bisa kita bayangkan ya.
Kalau Dery namu ke orang, tapi orang tua rumahnya nggak makan gitu, kan nggak enak. Jadi dibuat agar orang yang dijamu itu merasa nyaman, ya, merasa enak, merasa dia eh, merasa baik. Jadi itu nilai akhlak yang lain. Tapi akhlak utama yang kemudian didiagnosa oleh ayat Al-Quran setelah kisah itu kan diagnosa Al-Qurannya adalah wa mayu qasyuhana fi faulaika. Jadi ayat itu nilai Al-Qurannya adalah siapa yang dilindungi dari kekikiran. Jadi kembali poinnya, kisah itu adalah orang tadi terlindungi dari kekikiran dirinya. Dalam artian dia mau membagi haknya itu kepada orang lain. Padahal kalau dia mau, dia bisa membagi hak. Ini beda kembali dengan zalim. Karena ceritanya orang ini adalah bendahara DKM atau contohnya bendahara. Dia punya uang DKM nih, tapi dia nggak mau ngasih. Nah, itu bukan pikir zalim orang. Karena uang umat kok harusnya dikasih ke tamu, dia nggak mau kasih. Itu urusannya bukan pikir, dia zalim berkisar. Karena uang orang lain dia tidak mau berikan sesuai dengan haknya, sesuai dengan penggunaannya. Ini di bab 61, babun nahyi anil bukhli wasyuh. Bab larangan terhadap bakhil dan juga syuh. Untuk menambahkan, insya Allah kita kembali targetnya adalah bagaimana kita membentuk pribadi yang rela untuk berbagi, rela untuk berinfak. Di bab 60, Imam Nawawi memberi judul bab al-karami, babul karami wal judi. Kembali, kalau bapak-bapak lihat bahasa Arabnya itu betul-betul judi. Kembali ke diskusi kita, kenapa kok gambling itu disebut judi ya? Apa itu judi? Gak ada guru bahasa Indonesia. Kok disebutnya judi ya? Bahasa Arabnya judi itu dermawan. Ya, yang mungkin ya, salah pengertian itu. Dikiranya yang judi itu dermawan dengan menghilangkan hartanya di jalan yang tidak baik. Wal judi dan dermawan wal infaq fi wujuhil khair, dan membelanjakan dalam kebaikan sikotan billahi ta'ala, karena sikoh kepada Allah ta'ala. Jadi judulnya seperti itu. Bab murah hati, al-karam murah hati, wal jud dermawan, dan infak fi wujuhil khair, dan membelanjakan dalam kebaikan sikotan billahi ta'ala, karena sikoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ayat yang dinukil oleh Imam Nawawi, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifu. Allah yang akan ganti. Allah yang akan ganti. Dan ini dilatih sebenarnya dalam diskusi kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang ngasih kita jawabnya apa? Kita jawab, ya terima kasih, alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Lalu lebih jauh lagi kita dianjurkan mengatakan apa? Sunnahnya bilang apa? Syukran ya, syukran terima kasih. Bahasa Arab, bahasa Indonesia. Lalu sunnahnya kita jawab jazakallahu khairan. Itu sunnah. Per lafaz sunnahnya seperti itu. Jazakallahu khairan. Ada tambahan lagi, kalau kita ada orang yang memberi kita makan jamuan, kita disunahkan mendoakan mereka dengan mengatakan barakallahu fi ahlika wa man. Semoga Allah memberkahi keluarga dan harta kalian. Tapi tadi jazakallahu khairan itu kan secara mental luar biasa. Pak Widi misalnya ngasih uang saya bilang terima kasih Pak Widi, semoga Allah balas. Nah, kenapa bukan Pak Taufan yang balas? Allah yang balas ternyata ya. Artinya sunnah itu mengajarkan Pak Widi, balasan itu dari Allah Pak, bukan dari saya. Jadi jazakallahu khairan. Jadi kan komunikasi itu kesannya nggak nyambung ya. Pak Widi ngasih, saya bilang nanti Allah yang ganti. Jadi bukan Bapak yang ganti. Kenapa tidak? Pak, semoga saya bisa balas kebaikan. Itu juga boleh ya. Tetapi kembali ajaran Nabi kita SAW itu bukan hanya benar, tetapi tepat. Yang benar banyak, yang benar kita bisa bilang terima kasih, semoga saya bisa memberi kebaikan juga. Itu benar, tidak berarti itu salah.
Tetapi yang paling tepat dalam momentum itu adalah mengingatkan orang yang ngasih, Allah yang akan balas. Karena kalau kita bilang semoga saya bisa ngasih lagi, benar ya, tidak salah, itu benar juga. Tetapi yang lebih tepat adalah sampaikan kepada dia, semoga Allah yang balas, agar dia pun berharap balasan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebutkan juga dalam ayat ini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian beri, Allah yang akan menggantikan. Ya. Meskipun alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang protes ya. Jazakallah khairan. Kenapa enggak Bapak yang balas? Kenapa kok Allah yang balas bukannya Bapak? Belum ada yang protes. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi ayatnya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Juga ayat lain yang dinukil Imam Nawawi, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kalian infakkan dalam kebaikan atau berupa kebaikan, fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu. Jadi nggak usah disebut-sebut. Nggak usah disebut-sebut. Fa innallaha bihi alimun. Allah tahu. Allah tahu kok berapa yang Bapak simpan tadi di kaleng. Allah tahu berapa yang Bapak simpan di infak-infak, di kotak-kotak infak. Dan Allah juga tahu seberapa berat uang itu sebenarnya keluar dari Bapak. Tapi seberapa berpengaruh uang itu buat Bapak sebenarnya. Ini nggak usah dicari, oh saya tadi sebenarnya berat saya ini nyumbang. Nggak usah dicerita, Allah Maha tahu bahwa itu berat, Allah tahu. Allah tahu dan Allah akan ganti. Kadang ya karena tidak sadar ya kita kemudian karena itu menjadi pengalaman bagi kita tanpa sengaja mengabarkan sebenarnya berat, tetapi ya saya berusaha untuk. Terkadang tidak apa-apa bercerita misalnya untuk menjadi pelajaran bagi orang lainnya, tetapi perlu hati-hati terhadap keikhlasan dirinya. Beberapa hadis ya, sambil menunggu surutnya sebentar lagi. Di antaranya Nabi kita SAW pernah satu saat bertanya kepada para sahabat, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi mimma. Siapa di antara kalian yang harta ahli warisnya lebih dia senangi daripada harta dia? Artinya dia lebih senang harta itu menjadi milik harta warisnya, pewarisnya daripada jadi miliknya sendiri. Kalau maka mereka berkata, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Tidak ada di antara kita kecuali dia lebih cinta kepada harta. Maksudnya harta itu yang milik dia, tidak untuk diwariskan. Jadi memang untuk dipakai. Maka Rasulullah mengatakan, qala fa inna malahu ma qaddama wa ma la warithihi ma akhtara. Maka harta dia, harta yang betul-betul masuk dalam rekening dia. Dan kita bayangkan kita ini semua punya rekening kita yang betul-betul bermanfaat dunia dan akhirat, maka harta yang betul-betul masuk kepada rekening kita adalah harta yang qaddama, harta yang kita qaddama artinya kita berikan di jalan maksudnya di sini dalam kebaikan, dan harta yang nganggur itu yang idle, belum dipakai, belum kita keluarkan, itulah harta pewaris kita. Konsepnya di sini mirip dengan hadis lain yang tidak ada di sini. Nabi SAW suatu saat pernah bertanya kepada Aisyah ketika Aisyah saat itu masak. Lalu bertanya, apakah ada sisa dari masakan yang dimasak tadi? Maka Aisyah bilang, tidak, hanya tersisa sedikit. Hanya tersisa sedikit untukmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah memberikan pelajaran kepada Aisyah. Sebenarnya yang kita miliki itu justru yang dibagi tadi. Yang sisa ini justru yang bukan punya kita. Ini kembali konsep yang dalam Islam yang nendang. Artinya kembali ke uang yang kita masukkan ke kotak tadi subuh itu. Uang kita justru yang itu. Yang masih ada di saku-saku Bapak itu belum tentu uang Bapak. Jadi uang kita yang masuk rekening kita, yang benar-benar dalam akun kita, yang bermanfaat dunia dan akhirat, justru yang masuk itu, yang hilang itu. Yang masih ada di kantongnya itu, belum tentu uangnya. Dalam istilah Nabi kita SAW, itu mungkin uang pewaris kita. Uang kita adalah uang yang sudah kita infakkan di jalan Allah Ta'ala, atau sudah kita pakai untuk keperluan yang baik tentunya. Keperluan yang jadi justru itulah yang uang kita.
Nah, itulah yang uang kita. Ya, kembali tadi Aisyah awalnya berkata tidak ada yang minta ya kecuali tinggal sedikit. Kata Rasulullah, ya tentu yang sedikit itu tetap dimakan juga ya. Akhirnya menjadi rezeki Nabi kita SAW dan Aisyah. Tetapi Rasulullah ingin menanamkan di momentum kejadian itu, justru yang dibagi itulah yang punya kita. Artinya yang betul-betul jadi milik kita itu justru yang tadi dibagi. Dan ini menjadi penilaian atau nilai bagi kita bahwasanya harta yang kita infakkan justru itu harta yang benar-benar menjadi milik kita. Sekarang mungkin bisa hitung-hitung kira-kira berapa yang benar-benar milik kita. Kira-kira dari awal itu setiap subuh berapa? Setiap subuh 2.000 ya tinggal dikasih 30. Berarti alhamdulillah 60.000 rekening kita di, di apa? Di rekening dunia akhirat kita itu 60.000. Ya lumayan daripada enggak tidak ada sama sekali ya. Tapi ini ya minimal ada keinginan nambah rekening itu biar balance antara yang ada di saku dan ada di rekening dunia akhirat kita. Apalagi Pak Hafiz baru dapat. Sesama PNS nggak boleh buka kartu ya. Iya, alhamdulillah. Maaf, contoh aja Pak. Selanjutnya Nabi kita SAW mengatakan ittaqun nar walau bisikki tamrah. Nih seperti yang tadi Pak Dekan sampaikan, menjaga dari neraka, menjaga diri dari neraka. Nabi SAW mengajarkan ittaqun nar. Jagalah dirimu dari neraka walau bisikki tamrah. Meskipun dengan sikki tamrah, ya dengan separuh kurma. Bukan bahasa Sunda sikki biji tamrah ya. Sikki tamrah, kurma sepotong lagi. Jadi kurma sepotong yang kita infakkan, tadi kita bicara 60.000, itu gede ternyata. Ya. Karena sikki tamrah saja, kurma sepotong yang kita infakkan, itu bisa membuat kita terjaga dari neraka Allah. Gara-gara apa? Kurma yang sedikit. Apalagi uang 60.000 tadi. Artinya tadi kita bicara, tidak boleh kita bicara ke manusia. Tapi boleh dalam doa kita bicara ke Allah. Ya Allah, saya sudah nyumbang buat 2.000 sih, tapi dengan 2.000 ini, ya boleh tetap kepada Allah itu boleh. Allah maha pengampun, Allah maha kaya. Allah melihat, Allah kan tidak ada bedanya bagi Allah. 2.000, 10.000, sejuta. Bagi Allah kecil semuanya. Yang Allah lihat niatnya kita. Kita boleh berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, saya sudah nyumbang 2.000. Kemarin juga 2.000. 10 hari ini saya 2.000 terus. Allah, tolong selamatkan saya dari api neraka gara-gara sumbang. Boleh. Bahkan syik kita merah saja bisa. Tengah. Dan ini perumpamaan sebenarnya. Artinya kalaupun nyumbangnya lebih kecil dari itu, seperempatnya, itu juga insya Allah bisa. Jadi setengah ini bukan berarti, minimum harus setengah kurma. Enggak. Setengah itu peribahasa, perumpamaan majas bahwa yang sedikit saja bisa. Sedikit saja bisa. Kemudian hadis selanjutnya, hadis ini pernah masyhur ya, pernah bahkan kita bikin spanduknya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah setiap pagi ya, ketika seorang hamba berada dalam paginya kecuali turun 2 malaikat. Setiap pagi turun 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhum. Salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah orang-orang yang berinfak itu khalafan, ganti. Artinya berilah ganti. Jadi yang akan ganti siapa? Allah. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang satunya lagi, ada 2 malaikat, malaikat yang satu lagi berkata, Allahumma a'ti mumsikan salafan. Kalau tadi khalafan, ini salafan. Ya Allah, berilah orang yang mumsik itu menahan. Dia ada sebenarnya yang bisa diberi, tapi dia tahan. Makanya kembali kita perlu hati-hati ketika pada momen-momen tertentu, setan sering membisikkan kita untuk tidak jadi memberi. Tahan. Kita mau ngasih sebenarnya dalam banyak kesempatan, tapi setan mengatakan, besok gimana loh? Besok lebaran bagi-bagi duit. Besok lebaran baju anak-anak. Kayaknya belum ganti ya, besok lebaran. Artinya
Setan mengatakan, dan itu yang disebut dalam surah Al-Baqarah, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kefakiran kepada kita. Jadi asyaitonu ya'idukumul faqra. Selalu menggambarkan kepada kita kefakiran ketika kita ingin berinfak. Ya. Sehingga orang akhirnya kalau termakan setan, dia mumsik, dia menahan. Ya, tentu secara umum hal-hal seperti ini berlaku bagi personal masing-masing. Artinya jangan pernah kita menilai orang lain, misalnya kita lihat kok dia tidak berinfak, ya. Wah, ini orang menahan. Tentu tidak boleh kita ikut campur dalam urusan orang lain, ya. Karena setiap orang dia punya urusannya sendiri, punya masalahnya sendiri, dan jangan-jangan dia sudah infak di tempat lain yang lebih besar dari infak kita. Jadi ini poin yang penting, jangan pernah ikut campur lahannya orang lain. Wah, dia kok nggak pernah infak kayaknya. Itu kan hanya dugaan kita saja. Jangan-jangan dia infaknya lebih banyak. Kalaupun dia tidak infak, mungkin dia memang punya alasan untuk tidak infak. Dan bisa jadi dia punya sebab lain untuk dicintai Allah Ta'ala, bukan dari jalan infak. Artinya betul-betul terlalu berani kalau kita ikut campur dalam menilai orang lain. Jadi semua tadi itu untuk diri kita. Kalau ada, kok saya ingin menahan, maka ya kita perlu perhatikan. Jangan-jangan memang setan membisikkan kefakiran tadi. Meskipun dalam Islam dia diajarkan tidak berlebihan. Tidak berlebihan artinya tetap perlu diperhatikan, jangan sampai kita dan keluarga malah minta-minta atau sampainya jadi hutang kepada orang lain, bahkan sampai mengkondisikan diri kita terpaksa berhutang secara riba bahkan karena darurat sekali dan lain sebagainya. Maka hindari kondisi-kondisi seperti itu. Itu yang dimaksud berinfaknya tidak berlebihan juga. Tidak berlebihan dalam artinya tidak membuat dia dalam kondisi yang butuh kepada orang lain. Kondisi yang bergantung kepada orang lain. Mungkin 2 hadis lagi. Nabi Isa mengatakan, anfik ya benar Adam yunfak alai, berinfaklah wahai bani Adam, ya pasti kamu akan diberi nafkah. Dari yang tadi, anfik yunfak alai, berinfaklah maka insya Allah akan diberi nafkah kepada kalian. Dan hadis terakhir ada 3 keutamaan di sini dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ma naqasat sadaqatun min mali. Ma naqasat sadaqatun min mali. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Di antara pemahamannya tadi, justru sedekah itu mengakumulasi harta kita. Itu salah satu pemahamannya. Pemahaman lainnya memang harta kita yang berkurang, secara realnya berkurang, itu pun nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kembali jemaah sekalian, ya dunia itu tidak kronis. Meskipun secara konsep begitu, dalam kehidupan nyatanya bisa jadi kita diuji dengan rasa kekurangan. Jadi kita menyumbang, tahu-tahu ada keperluan yang tidak diduga. Maka kita perlu paham, itulah namanya ujian. Allah menguji kita tentang keyakinan kita terhadap konsep sedekah ini. Wa ma naqasat sadaqatun min mali. Jadi kita harus sabar. Jangan-jangan setelah ujian itu baru datanglah pertolongan itu yang banyak. Tapi kalau kita tidak lulus ujian, pas di fase ujian kita batal, akhirnya nggak dapat yang bonus setelahnya itu nggak dapat. Padahal seandainya kita sabar, akan datang itu yang bonusnya. Tapi kembali tadi ya, mana kalau sedekah paling tidak akan berkurang harta gara-gara sedekah. Ini kembali dalam kehidupan nyatanya perlu diingat ya bahwa kita ini selalu diuji oleh Allah. Allah ingin melihat siapa yang benar keimanan. Jadi tidak semuanya selalu indah. Infak tadi pagi 10.000, tahu-tahu siang dikasih uang ada rezeki lagi 100.000. Tidak selalu indah seperti itu. Perlu siap-siap juga dengan ujian. Paginya infak, bisa jadi siangnya ternyata perlu keluar uang mendadak yang tidak kita duga ternyata besar. Maka tetap yakin dengan apa yang datang dari sunnah Nabi kita SAW dan juga ayat Al-Quran. Tetap bersabar, tetap husnuzon kepada Allah Ta'ala. Allah menguji kita, setelah itu insya Allah akan ada
seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu. Lanjutan dari hadis tadi, wa ma zadallahu 'abdan bi aqwin illa izzah. Tidaklah bertambah seseorang karena memberi maaf kecuali izzan, kecuali kemuliaan. Jadi ketika dia memaafkan orang itu dia tidak hina. Dia tidak menjadi hina, justru dia semakin mulia. Wa tawadda'a wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seseorang tawadu di hadapan Allah Taala, tawadu bahkan di hadapan orangnya, tawadu kepada sesama orang, kecuali Allah akan mengangkat orang tersebut. Kecuali Allah akan mengangkat orang tersebut. Jadi semakin dia tawadu, semakin Allah akan mengangkat dia. Semakin dia sering memberi maaf kepada orang lain, maka dia juga akan semakin mulia. Memberi maaf pun konsepnya sama dengan syukur tadi ya. Memberi maaf itu juga sama. Dia berhak membalas. Kembali ke konsep hak. Dia berhak membalas. Tetapi maaf itu menghapuskan balasan. Jadi dia boleh membalas, tetapi dia maafkan. Ya, seperti orang yang kasusnya ini besar, orang yang saudaranya dibunuh, maka dia boleh mengajukan orang itu dibunuh. Dalam hukum Islam tentunya, kita perlu memperhatikan hukum positif kita. Tetapi dalam hukum Islam, dia bisa memaafkan juga. Dia bisa memaafkan pembunuh itu sehingga tidak diqisas. Konsepnya sama. Dia telah memberikan menghilangkan haknya. Dia rela haknya itu tidak diambil. Maka balasannya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Targetnya tadi target Ramadan kita menjadi pribadi yang semakin dermawan, semakin rela untuk berinfak, semakin rela untuk memberikan apa yang sebenarnya hak kita, lalu kita belokkan, kita alihkan untuk kepentingan-kepentingan lain, orang lain dan kepentingan kita bersama ya. Contohnya misalnya masjid kita ataupun bukan hanya fisiknya, juga kegiatan-kegiatan di masjid kita yang perlu perlu takaful ya, perlu saling menopang di antara kita satu sama lain agar bisa terlaksana dengan baik. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi